Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sebelum kita mulai renungan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk kasih dan setiamu, karena hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk masih boleh menikmati pagi yang indah, pagi yang cerah di pagi hari ini ya Bapa. Dan saat ini ya Bapa, kami akan melakukan setiap aktivitas kami dengan mengawali renungan di pagi hari ini, dan biarlah renungan hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kami dan dapat menjadi berkat bagi kami untuk bisa menjalani hari-hari kami ke depan dengan baik ya Bapa. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami mau serahkan semuanya ke dalam kuasa dan kasih-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Renungan hari ini terambil dari 2 Korintus 3 ayat 1-6. Hidupmu, hidupku, kitab yang terbuka. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. 2 Korintus 3 ayat 2. Disadari atau tidak, setiap hari bahkan setiap waktu atau setiap saat, sesungguhnya kita sedang menulis sebuah perjalanan atau sejarah tentang hidup kita masing-masing. Setiap saat orang-orang dapat secara terbuka memperhatikan dan membaca apa yang sedang kita tulis. Orang lain akan senang ketika kita menulis hal-hal yang baik. Sebaliknya, orang lain akan tidak suka ketika kita menulis hal-hal yang jelek. Apapun yang kita tulis, entah itu sejarah yang baik atau sejarah yang buruk, pastinya akan sangat berdampak bagi orang lain. Dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus, Paulus menuliskan bahwa ada banyak orang meragukan kerasulannya juga motivasinya dalam melayani. Namun hal itu tidak menjadi soal bagi Paulus, sebab motivasi Paulus untuk melayani bukanlah supaya mendapatkan pujian ataupun pengakuan dari orang lain. Meskipun pelayanannya diragukan dan tidak mendapatkan apresiasi, namun bagi Paulus, orang yang dilayani itulah yang merupakan buku yang berisi kisah tentang pelayanan Rasul Paulus. Mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus melalui pelayanan Rasul Paulus itu menjadi sebuah kitab yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Itulah buku yang sebenarnya, yang terbukti benar dan tidak mengandung kebohongan. Paulus dan teman sepelayanannya tidak sedikit pun membanggakan diri ketika melakukan pelayanan dan berhasil membangun jemaat. Paulus menyadari bahwa itu adalah pekerjaan Allah melalui Roh Kudus yang memberi kesanggupan kepada mereka sebagai para pelayan perjanjian baru. Perkataan atau tingkah laku kita bisa dimanipulasi, tetapi hati kita tidak bisa dimanipulasi. Demikian juga di dalam perbuatan orang, bisa saja berpura-pura, bersikap sopan dan baik di hadapan sesamanya, tetapi hati tetap tidak bisa ditipu dan dibohongi. Karena itu, kalau hati kita sudah diubahkan dan dipulihkan, maka secara otomatis hal itu akan terrefleksi pada setiap perkataan, perbuatan, atau tingkah laku kita yang senantiasa menjadi berkat bagi orang lain. Hati yang sudah mengalami pemulihan pasti akan mengeluarkan hal-hal yang berbeda dari sebelumnya. Pokok doa kita pada hari ini, kita akan bersama-sama berdoa untuk pelayanan gembala dan pengajar KPW agar terus semangat dalam melayani, mengajarkan kebenaran firman Tuhan, dan hidup menjadi berkat. Sekian renungan hari ini, Tuhan Yesus memberkati.